Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Ibu bisa menyapa kalian para murid baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Ibu ucapkan selamat atas diterimanya kalian menjadi siswa baru dan bergabungnya menjadi keluarga besar SMA Negeri 2 KS Cilegon. Bukan hal yang mudah untuk supaya kalian diterima di SMA 2 KS ini, perjuangannya sangat luar biasa. Untuk itu jangan sia-siakan kemenangan ini. Ukirlah prestasi semaksimal mungkin supaya SMA Negeri 2 KS Cilegon semakin gemilang. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu, karena kalau tidak kenal nanti akan tidak sayang gitu ya katanya. Oke. Nama Ibu Satiti Esti Nurani, sering dipanggil dengan Ibu Esti. Di sini Ibu mengajar bidang studi ekonomi, khususnya kelas 12. Ya. Oke. Barangkali sudah ada yang mengenal Ibu. Alhamdulillah, berarti kalau sudah mengenal tinggal selanjutnya terserah kalian. Oke. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Ibu diberi tugas untuk mengisi materi dalam MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan materi pendidikan karakter dan cara belajar. Oke. Pendidikan karakter di Indonesia itu sedang giat-giatnya digalakkan. Semua jenjang pendidikan harus menerapkan pendidikan karakter. Mengapa pendidikan karakter ini begitu pentingnya? Mengingat pendidikan karakter itu boleh dibilang sebagai landasan, sebagai pondasi untuk mencetak, untuk menghasilkan para generasi yang punya dedikasi yang kuat dan berkarakter yang kuat. Nah sekarang, kenapa atau apa yang melatar belakangi pendidikan karakter? Pendidikan karakter ini dilatar belakangi oleh adanya problematika di masyarakat, yaitu tentang krisis moral para generasi muda. Jadi moralnya para generasi muda sekarang ini sangat memprihatinkan. Tapi Ibu percaya, yang masuk SMA Negeri 2 KS insya Allah tidak masuk dalam golongan itu. Tapi kita harus mengantisipasi, ya. Makanya pendidikan karakter ini harus ditanamkan di segala jenjang pendidikan. Nah sekarang krisis moralnya itu seperti apa? Mungkin kalian pengen tahu, memang dikatakan krisis memang apa aja sih? Nah, misalnya seperti itu. Krisis moral yang ada itu Ibu ambil garis besarnya aja, yang mungkin kalian juga mengenal. Di antaranya adalah karena adanya pornografi, terus adanya pergaulan bebas, kemudian masih adanya bullying di sekolahan, kemudian nah ini yang Ibu paling tidak suka, kebiasaan menyontek. Halo, kalian sudah SMA, tolong tinggalkan kegiatan menyontek. Di SMA, apalagi SMA Negeri 2 KS, sudah menyatakan no nyontek. Ya, jadi nggak ada istilah itu. Kemudian ada krisis moral yang lain, misalnya narkoba, kemudian perusakan lingkungan, dan etika yang masih kurang. Ya, jadi Ibu suka di perjalanan misalnya di angkot atau di apa ada pembicaraan anak muda sekarang itu gini-gini, prihatin Ibu mendengar itu. Nah untuk itu semoga kalian yang ada di SMA Negeri 2 KS tidak dan tidak krisis moral. Ya, jadi semoga kita tidak itu. Nah sekarang memang krisis moral itu sudah segitunya tah Bu? Iya, sudah segitu memprihatinkannya ya.
Nah, sekarang kalian harus tahu dulu, nilai-nilai pendidikan karakter itu apa saja sih, Bu? Nah, untuk itu makanya pendidikan karakter itu harus ditanamkan, karena biar krisis moralnya itu agak berkurang gitu loh. Nah, sekarang nilai-nilai yang terkandung itu apa saja? Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ini wajib dihafal ya. Nanti Ibu akan menugaskan kepada kakak kelas kalian, si OSIS, untuk supaya kalian nanti bikin yel-yel tentang nilai-nilai karakter. Ya, nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter itu hanya ada 5. Ya. Yang pertama, religius. Kalian tahu kalau yang namanya religius pasti hubungannya dengan Allah. Berarti dikatakan mempunyai nilai religius apabila siswa tersebut mempunyai sikap dan perilaku yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya. Paham ya? Jadi kalian patuh, taat, takwa, istiqomah pada ajaran agama yang dianutnya. Kalau karakter religi ini kuat, maka insya Allah nanti akan dengan mudah menciptakan karakter yang lainnya. Kalian menjadi toleransi, saling menghargai pemeluk agama yang lain, kemudian saling membantu, kemudian jujur, kemudian tanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Takwa, disiplin. Nah itu, jadi nilai religius itu harus muncul, harus ada, supaya krisis moral itu diminimalisir atau ditiadakan. Kemudian yang kedua adalah nilai nasionalis. Nilai nasionalis itu apa? Yaitu suatu karakter sadar akan cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Kita bisa hidup merdeka seperti ini kenapa? Karena adanya para pejuang yang sudah memerdekakan negara kita dari penjajahan. Perjuangan mereka luar biasa sehingga kita bisa hidup bebas, tidak tertindas, tidak dijajah, bisa merdeka, bisa berbuat ini, berbuat itu. Nah, mari kita isi kemerdekaan itu dengan cinta tanah air. Kita ukir prestasi, mengharumkan nama bangsa. Kita harus bersatu padu. Kita harus saling menghargai untuk majunya negara kita. Kalau di dalam istilah sekarang, NKRI harga mati. Nah, itu berarti sifat nasionalismenya sudah luar biasa. Ya, itu nilai yang kedua. Yang ketiga, nilai karakter mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri. Oh, hebat, udah pinter, udah mandi sendiri. Iya, memang harus apa-apa itu sendiri. Nah, mandiri ini maksudnya kalian harus mempunyai sikap atau karakter yang tidak tergantung pada orang lain. Dengan penuh tanggung jawab, kalian melaksanakan yang menjadi kewajiban kalian. Percaya diri. Maksudnya itu yang maksudnya mandiri ya. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Mengerjakan tugas, jangan nyontek, percaya diri aja. Ya, jadi jangan tergantung pada orang lain. Pekerjaan orang lain itu belum tentu benar kok. Siapa tahu yang benar itu adalah punya kalian. Nah, itu. Jadi yang ketiga itu mandiri. Kemudian yang keempat, gotong royong. Gotong royong, mikul itu rame-rame barengan gitu ya. Nah, gotong royong ini dalam artian kalian harus mempunyai rasa saling kerjasama. Harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling mengisi. Tapi mohon maaf ya, tanda kutip. Bu, saya mau nyontek kan mau gotong royong. No, bukan itu maksudnya. Kalian sudah SMA, sudah bisa bedakan. Mandiri bagaimana, gotong royong seperti apa. Ya,
Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah integritas. Simbolnya begini, integritas. Ya, integritas di sini maksudnya adalah bahwa generasi muda ini atau kalian ini antara ucapan dan perbuatan itu selaras. Enggak kok, saya enggak, SMA saya sudah enggak akan nyontek, tobat, buktikan. Nah, kalau sudah tidak nyontek, berarti kalian sudah mempunyai integritas yang luar biasa. Saya mau ini. Nah, tolong, ucapan itu dijaga, harus dijalankan. Itu yang namanya integritas. Jadi, kelima, nilai-nilai karakter ini harus kalian pegang erat-erat dan harus dijalankan. Oke, kita bermain bermain simbol ya. Nanti kakak kelas kalian ibu suruh itu ya untuk memandu untuk kalian menghafal nilai-nilai karakter. Yang pertama, religius itu selalu di atas ya, berarti religius, beragama, patuh gitu ya, religius. Yang kedua, nasionalis, semangat, ya kan? Terus yang ketiga tadi apa? Mandiri, bisa sendiri, tanggung jawab, tidak tergantung orang lain, mandiri. Kemudian gotong royong, mikul, bareng-bareng, gitu ya. Kemudian integritas. Berarti sekali lagi nilai-nilai karakter adalah religius, nasionalis, terus mandiri, gotong royong, integritas. Itu ya, 5 itu. Kemudian kalau nilai-nilai religius ini nilai-nilai karakter ini sudah dijalankan, memang nantinya akan seperti apa, akan berdampak bagaimana. Kalau dampak negatif, enggak. Dampaknya selalu positif. Ya, dampak positifnya apa? Kalau nilai-nilai karakter ini kalian terapkan, maka nanti kalian akan bisa mengembangkan kemampuan kognitif kalian, kemampuan keilmuan kalian, itu akan bisa dikembangkan. Jadi mendapat materi apa di pembelajaran, kemudian kalian bisa mengembangkan. Kemudian dengan adanya kalian menguasai kognitif pengetahuan, kalian nantinya akan mudah untuk berprestasi. Kemudian kalau sudah menguasai materi, kemudian berprestasi, maka nanti kalian akan stabil, tidak goyang, tidak goncang, lurus jalannya, pakem remnya. Itu. Kemudian kalau sudah materi terkuasai, kemudian sudah berprestasi, nilai ulangannya bagus selalu, tugas-tugas selalu dikerjakan, kemudian kalian kondisinya sudah stabil, emosinya sudah stabil, otomatis kalian akan mempunyai sifat percaya diri. Susah mendapatkan percaya diri. Tapi kalau semua itu kalian jalankan, nilai-nilai karakter, percaya diri itu akan mudah diraih. Dengan sendirinya percaya diri nanti. Kemudian kalau sudah percaya diri, pasti kalian menjadi pribadi yang punya tanggung jawab. Kemudian kalau sudah semuanya, tidak kalah pentingnya sudah tanggung jawab, berarti religius itu pasti diraihnya. Ya, jadi dampaknya juga ada 6. Dampaknya ada 6 ya. Menguasai materi kognitif maupun keterampilan, kemudian berprestasi, stabil, percaya diri, kemudian tanggung jawab dan religi itu ya. Nah, itu saja tentang nilai-nilai atau tentang materi karakter. Nah, sekarang lanjut ke cara belajar. Kalau karakter
karakter kalian sudah terbentuk di SMA-KS ini, pokoknya kalian harus punya niatan. Saya sudah SMA, karakter saya yang buruk mau tak buang. Saya mau menumbuhkan karakter yang positif. Yaitu tadi, ada 5 tadi, itu aja kalian kuasai. Kalian harus punya tekad itu. Nah, sekarang kalau cara belajar di SMA seperti apa, Bu? Sekarang masa daring ya, Nak. Sekarang masih masa pandemi. Semoga kita bisa segera terbebas dari pandemi ini. Makanya mohon maaf, Ibu juga pakai masker ini sebagai kenangan bahwa Ibu memberikan materi ini pada masa pandemi. Dan Ibu patuh terhadap peraturan pemerintah untuk menerapkan 3M. Memakai masker. Terus mencuci tangan. Terus apa yang ketiga? Ibu juga lupa, tapi Ibu menjalankan. Apa coba? Apa? Ya, 3M. Yang jelas selalu memakai masker, itu pasti Ibu. Mencuci tangan, itu selalu. Ya, gitu. Kemudian, cara belajar. Kembali lagi ke cara belajar. Jadi, 3M, protokol kesehatan, itu selalu Ibu pegang. Karena Ibu sudah usia rentan, jadi Ibu sangat parno lah dalam hal ini ya. Pokoknya 3M itu Ibu pegang banget. Itu minimalis ya 3 itu. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Aduh, Ibu sampai luar biasa. Jadi Ibu ini aja, Ibu pakai masker karena apa? Mengingat di ruangan ini tidak hanya Ibu, banyak. Jadi Ibu pakai masker ya. Oke. Sekarang kembali ke cara belajar. Di dalam masa pandemi seperti ini, cara belajar kita harus tahu dulu cara belajar di SMA-KS seperti apa. Sebetulnya Ibu ngasih materi itu cara belajar kalian di rumah ya, tapi ini harus nge-link dulu dengan cara belajar di SMA-KS itu seperti apa. Di SMA-KS itu nanti cara belajarnya pakai aplikasi Belajar ID. Jadi kalian nanti harus masuk ke akun tersebut, ke link tersebut. Guru-guru juga seperti itu. Nah, nanti disitulah kita bermain. Maksudnya bermain belajar ya, bukan belajar main-main enggak, tapi belajar beneran di ruang itu, di Belajar ID. Kemudian selalu ada pertemuan di selang-seling begini dalam artian minggu ini tatap muka, guru menerangkan menjelaskan, kemudian minggu berikutnya kalian mengerjakan tugas, guru selalu ngontrol gitu ya. Nanti kalian itu akan akan diawasi, akan dimonitor terus sama wali kelas. Guru pun juga begitu. Nanti masing-masing guru akan mempunyai grup belajar. Seperti Ibu ngajar akuntansi, Ibu sudah buka kelas untuk anak kelas 12 IPS. Jadi Ibu sudah punya kelas, kebetulan Ibu ngajar 6 kelas. Jadi Ibu sudah punya 6 kelas. Dan Ibu sudah harus mengenal karakter anak-anak tersebut, ya. Nah, kebetulan Ibu ngajar kelas 12, Ibu cara mengenal karakter anak itu tersebut bagaimana? Ibu melalui warisan dari guru-guru yang ngajar waktu kelas 10 dan 11, kita saling cerita. Nah, jadi Ibu mengenal anak-anak tersebut. Itu. Kemudian, karena kalau guru sudah mengenal karakter siswa, guru akan mudah materi yang cocok, materi yang tepat disampaikan ke anak ini seperti apa. Metodenya harus seperti apa. Itu sudah ada ya. Jadi, itu belajar di SMA-KS seperti itu. Kita masih belajar dengan daring. Kemudian tentang cara belajar kalian di rumah seperti apa, itu sebetulnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kalian sudah SMA, sudah dewasa seperti itu, nggak bisa Ibu paksa harus begini, pulang sekolah harus tidur dulu, harus gini, jam sekian harus sholat. Enggak, kalian nggak bisa diatur seperti itu, tidak boleh pakai itu. Ingat, tadi harus mandiri. Kalian harus punya konsep sendiri, punya planning sendiri. Kapan saya belajar, kapan saya mengerjakan tugas, kapan saya berinteraksi, dan lain-lain. Nah, sekarang dalam cara belajar ini, kita harus tahu yang melatar belakangi apa sih, Bu, kok cara belajar aja disampaikan. Nah, yang melatar belakangi cara belajar kok disampaikan itu adalah apa? Karena ada
adanya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang perlu perhatian khusus. Ya. Karena apa? Kualitasnya tidak maksimal. Nah, ini yang memprihatinkan. Makanya harus diingatkan lagi gitu loh. Nah, sekarang kualitas pendidikan itu ditentukan oleh apa? Kualitas pendidikan itu ditentukan oleh kompetensi dan karakter. Karakter tadi udah kita bahas ya, stop dulu. Nah, sekarang kompetensi. Kompetensi ini dalam artian kalian harus bisa menyelesaikan yang menjadi tugas kalian, yang menjadi beban kalian. Seperti ibu, tugasnya ngajar. Ibu harus menyelesaikan tugas ibu mengajar. Dan kalian tugasnya belajar, harus menuntaskan belajar. Apa tuntutan guru apa? Jadi harus kompetensi itu harus diselesaikan, harus dikuasai. Kemudian caranya seperti apa? Nah, caranya itu atau metodenya itu yang pertama, kalau anak-anak sudah dewasa seperti ini itu sudah nggak bisa, ya itu tadi nggak bisa dipaksa harus terjadwal, harus ini, enggak ya. Biasanya anak-anak SMA itu sudah bisa memilih, saya pengen meneladani si A karena dia bagus cara belajarnya, ternyata hasilnya begini. Jadi harus ada teladan. Siapa yang akan kalian teladani? Bisa jadi yang kalian teladani itu mama kalian yang rajin, yang disiplin, yang kalian teladani itu. Jadi kalian harus mengidolakan atau siapa yang akan kalian teladani. Kemudian kalau sudah itu tolong dibiasakan pembiasaan belajar. Jadi misalnya saya kalau habis sholat itu kalau belajar enak banget, mudah banget. Kali malaikatnya masih lekat banget ya, nah, bisa jadi. Nah itu berarti tolong dibiasakan. Kalau memang belajar habis sholat itu enak banget, tolong dibiasakan. Itu akan tepat kalau menurut ibu ya, walaupun ibu kembalikan ke masing-masing mau seperti apa cara belajar kalian. Kemudian metode yang lain itu dengan adanya reward dan punishment. Jadi pemberian pujian atau pemberian hadiah dan pemberian hukuman. Itu metodenya seperti itu ya. Jadi, Bu, siapa yang mau ngasih reward saya, Bu? Nah, ibu yakin orang tua kalau anaknya berprestasi, reward itu tidak harus berupa materi kan? Berupa pujian, terima kasih ya Ma, aduh kamu jadi tambah ini tambah pinter, itu udah reward luar biasa. Nah, syukur-syukur terus dikasih hadiah gitu-gitu ya. Nah, jadi metode itu caranya ada 3, dengan meneladani keteladanan, kemudian dengan pembiasaan dan pemberian punishment atau punishment dan reward ya gitu. Oke. Kemudian di dalam tadi kualitas pendidikan itu ditentukan oleh kompetensi dan karakter. Nah, dalam kompetensi itu ada 4. Apa itu? Yaitu sifat kritis, mengkritisi gitu loh. Jadi kalau ada suatu pengetahuan atau ilmu atau apa materi yang disampaikan, kalian tolong kritisi. Apa yang disampaikan guru itu kritisin. Apa yang tidak kalian tahu, tanyakan. Kalau pengen guru tidak, kalian dengan jawaban guru tidak puas, cari lain, literasi lain, kritisi itu. Mengapa 5W1H? Apa, siapa, mengapa, bagaimana? Nah, itu tolong dijawab pertanyaan itu, berarti mengkritisi. Kemudian ciptakan kreativitas, tunjukkan kreativitas kalian. Kemudian komunikasi yang bagus. Jangan sampai pinter oke, penguasaan materi oke, kreatif banget, tapi ternyata dia nggak bisa komunikasi. Ini juga jangan. Tolong komunikasi. Kalian itu sudah SMA, sudah dewasa, harus pandai berkomunikasi, bermasyarakat. Karena nanti kalian akan menjadi tokoh masyarakat, anggota masyarakat. Kalau introvert ya, katakan ada ekstrovert, ada introvert. Kalau introvert itu nantinya istilahnya dibilang
ini aduh kuper, kurang pergaulan, atau itu ternyata komunikasi itu bagus, saling menggali informasi dengan cara berkomunikasi. Kemudian kalau sudah kolaborasi, saling kerjasama, kamu jawabannya ini apa? A, kamu apa? B, kok bisa ya? Saling dibicarakan. Kok ternyata dua-duanya benar ya? Berarti cara mengerjakan soal ini ada dua cara. Karena cara A bisa, cara B bisa. Oh iya, itu namanya kolaborasi. Kalau enggak, kolaborasi antar mata pelajaran. Loh, itu matematika begitu. Fungsi linier. Di ekonomi ada loh permintaan penawaran fungsi liniernya ada. Nyambung. Jadi pelajaran siapa yang menguasai matematika, siapa yang menguasai ekonomi siapa, saling kerjasama. Kerjasama itu namanya kolaborasi. Oh, caranya mengerjakan fungsi linier seperti ini. Oh, ternyata penerapannya dalam kondisi pasar permintaan dan penawaran seperti ini kalau matematikanya diterapkan. Itu contohnya. Contoh lain, misalnya guru seni itu disuruh membuat poster. Anak-anak suruh membuat poster. Guru bahasa Indonesia suruh kalian membuat slogan. Masukkan dalam poster. Antara pelajaran seni dengan pelajaran bahasa Indonesia nyambung. Kalau slogan seperti ini, posternya seperti apa? Nah, itu namanya kolaborasi. Paham ya? Oke. Kemudian kualitas pendidikan juga ditentukan oleh, ini menurut Bapak Anies Baswedan yang waktu itu Menteri Pendidikan dan sekarang Gubernur DKI Jakarta ya, bahwa kualitas pendidikan itu ditentukan oleh karakter, di mana karakter ini meliputi karakter moral. Berarti kalau karakter moral itu sifat, kemudian karakter kinerja, berarti kinerja ini berarti prestasi kerjanya seperti apa. Kemudian ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya, penguasaan materinya, kemudian literasinya, ya, sumber ilmu yang lainnya pakai apa mana gitu. Ya, jadi itu materi tentang cara belajar, garis besarnya aja ya Ibu menyampaikan. Cara belajar di SMA sekali lagi Ibu kembalikan kepada kalian semua. Yang menurut kalian nyaman itu yang mana? Yang penting menghasilkan yang positif. Dibuat senyaman mungkin. Ibu tidak bisa mematok harus begini, harus begitu, enggak. Ibu hanya menyerahkan inti-intinya saja. Nanti kalian kembangkan sendiri. Yang jelas disiplin, jujur itu sangat dituntut. Kalau kalian sudah disiplin dan jujur, ini dipegang, istilahnya itu yang lainnya akan berdatangan dengan sendirinya. Yang positif itu akan berdatangan dengan sendirinya. Ya, sekali lagi, mungkin kalian agak kaget, agak heran kok materi seperti ini ya. Inilah bedanya SMP dan SMA. Ya, kalian sudah mulai berpikir kritis, berpikir sendiri, mengembangkan sendiri. Sekali lagi, Ibu merasa berbahagia di lingkungan kalian yang generasi milenial ini. Di situ Ibu mengharap banyak prestasi dari kalian. Tantangan kalian itu sangat berat, sangat luas. Tapi insya Allah, kalau kalian mempunyai karakter yang kuat, insya Allah semuanya itu akan teratasi dengan mudah. Ingat ya, nah itu materi dari Ibu. Hanya itu pesan Ibu. Semoga kita bisa saling menyesuaikan. Kalian semoga menjadi semakin gemilang dalam meraih prestasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita saling menjaga protokol kesehatan. Dan kita tentunya tidak lepas saling berdoa. Selalu kuatkan doanya. Semoga kita semua terjaga dari pandemi ini. Dan pandemi ini segera berlalu. Dan kita bisa bebas merdeka belajar lagi. Dan kita bisa menyapa. Karena Ibu juga kangen sekali pengen menyapa kalian. Pengen mengelus, pengen salim-saliman. Kangen sekali rasa itu. Ya, semoga rasa kangen kita ini, rasa kangen Ibu ini dapat terobati dengan kita bisa belajar bertatap muka nantinya. Semoga segera mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala sesuatunya. Semoga yang Ibu berikan ini bermanfaat dan
jayalah SMA Negeri 2 dengan kalian berprestasi yang gemilang. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.